Inspirasi hari ini tidak peduli dengan krisis. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Bacaan kita ambil dari ayat yang ke-38 sampai yang ke-39. Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang dunia persaingan bisnis begitu kuat, terutama dalam hal kuliner. Orang mulai berusaha untuk membuat satu produk meskipun itu sama. Namun hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, media sosial dibanjiri dengan promo-promo meskipun itu sama. Ada satu orang yang pernah saya lihat, dia itu menjual sesuatu produk yang biasa, tapi dia tekun untuk memposting gambar itu. Dia tidak peduli kata orang, dia tidak peduli omongan orang, dia memposting apa yang menjadi produknya itu. Yang terjadi adalah orang mulai memperhatikan, orang mulai melihat, dan akhirnya orang mulai pesan dengan produknya itu. Karena dia punya kesadaran, dia punya keyakinan, dia tidak mau malu dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, karena dia sadar bahwa dia menyadari bahwa ini adalah sebuah krisis. Jika dia tidak melakukan, maka hidupnya akan mengalami suatu masalah. Nah, ketika kita melihat kehidupan masa lalu yang tertulis dalam Injil Lukas, maka di situ dikisahkan ada seorang buta yang ingin sembuh, namun banyak orang yang menghalangi karena banyak orang punya pemikiran pada waktu itu, nggak mungkin kamu sembuh, nggak mungkin kamu akan mengalami mukjizat. Namun orang ini nggak peduli, orang ini nggak putus asa. Dia melihat bahwa ada orang yang sanggup melakukan, ada orang yang mau mendengar, yaitu Yesus. Dan dia melakukan segala sesuatu, dia menerobos barisan, dia keluar dari rasa nyamannya, dia keluar dari kekhawatiran dan ketakutan, bahkan omongan, cercaan orang di dalam kondisi krisisnya itu, dan dia bergerak. Istilah orang saat ini bondo nekat. Dia datang Yesus, dia berseru kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan saat itu Yesus berhenti dan Yesus mengatakan, apa yang kau kehendaki daripadaku supaya aku perbuat. Dia mengatakan, aku mau sembuh, aku ingin melihat. Itu saja yang dia butuhkan. Krisis yang selama ini yang dia miliki, tidak bisa melihat, tidak bisa melakukan apa-apa, hidup dalam penderitaan, dia mau keluar karena dia tidak mau tinggal dalam krisis. Dia tidak peduli dengan keadaan sekelilingnya yang mengejek, asalkan dia bisa melihat. Itu adalah suatu kekuatan. Nah, hari-hari ini dibutuhkan mental yang luar biasa, yaitu tidak pernah malu bertemu dengan Tuhan, tidak pernah malu berusaha dengan apa yang kita miliki, tidak pernah malu dengan cara yang kita perbuat, asalkan di dalam kebenaran dan tidak melanggar etika. Sebab kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita, dan Tuhan pasti akan berhenti untuk menyapa kita, apa yang kau perlukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, percayalah bahwa ketika kita tidak peduli dengan krisis, Tuhan akan membuat sesuatu perkara yang besar dalam diri kita. Ketika kita tidak peduli dengan krisis dan kita berusaha dengan apa yang kita perbuat, percayalah sesuatu yang besar terjadi dalam diri kita, dan yakinlah Tuhan berpihak kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati, tetap semangat, percayalah apa yang kau kerjakan. Ketika engkau berjalan dengan Tuhan, tidak peduli dengan tantangan, Tuhan melihat engkau adalah orang yang luar biasa dan orang yang layak melihat mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.